Shin Tae-yong atau disingkat sebagai STY adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Korea Selatan yang saat ini menjadi manajer tim nasional sepak bola Indonesia. Ia adalah orang pertama yang memenangkan Liga Champions Asia sebagai pemain dan manajer setelah memenangkan turnamen tahun 1995 sebagai pemain dan turnamen tahun 2010 sebagai manajer bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Ia juga dianggap sebagai salah satu pelatih tim nasional sepak bola Indonesia terbaik. Setelah lulus dari Yeongnam University, Shin menghabiskan selama 12 musim bersama Ilhwa Chunma. Dia memenangkan K-League Young Player of the Year di tahun 1992, di tahun pertama karirnya sebagai pemain profesional. Dia pernah menjadi pemain kunci untuk Ilhwa Chunma ketika mereka menangkan K-League 3 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 1993 hingga 1995. Khususnya di tahun 1995, dia menjadi MVP K-League. Selain itu, ia juga memenangkan Asian Club Championship pada akhir tahun. Setelah itu, Ilhwa Chunma tersendat untuk beberapa waktu, tetapi mereka sukses dalam menaklukkan pertandingan kembali di bawah kontribusi Shin Tae-yong. Mereka berhasil menjuarai liga untuk 3 tahun berturut-turut dari tahun 2001 sampai 2003. Dan Shin Tae-yong juga menangkan MVP Award untuk keduanya di tahun 2001. Dia berhasil mencetak 99 gol dan 68 assist di 400 pertandingan K-League maupun di Piala Liga. Dia dianggap sebagai salah satu pemain K-League terbaik sepanjang masa. Ia kemudian pensiun pada tahun 2005 karena memiliki masalah dengan pergelangan kaki. Dia menorehkan 23 penampilan di pertandingan internasional, termasuk di ajang Piala AFC 1996 dan untuk tim nasional Korea Selatan. Pada tahun 2009, Shin menjadi pelatih interim Seongnam, memimpin tim ke tempat kedua di K-League tahun 2009 dan Piala FA Korea tahun 2009. Meskipun saat itu sedang kekurangan dana, dia menandatangani kontrak permanen untuk tahun berikutnya. Ia berhasil memenangkan Liga Champion AFC 2010 dan Piala FA Korea 2011. Dia menjadi orang pertama yang memenangkan Liga Champions AFC sebagai pemain dan manajer. Pada tahun 2014, ia menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Di bawah Shin, Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Pelatih Korea Selatan pada waktu itu adalah Uli Stelike, tetapi peran pembinaan yang sebenarnya dilakukan oleh Shin yang mengambil alih taktik dan pelatihan tim. Shin juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Pada tanggal 22 November 2016, Shin diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA tahun 2017 yang digelar di Korea Selatan. Karena itu, ia meninggalkan tim senior untuk berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan finish di peringkat kedua grup dengan mengoleksi 6 poin dan maju ke babak gugur. Tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Pada 4 Juli 2017, Shin menjadi pelatih tim senior menggantikan Stelike. Pada bulan Desember, ia menangkan kejuaraan EAFF 2017 setelah menghajar rival mereka Jepang dengan skor telak 4-1 di pertandingan final. Korea Selatan di bawah Shin memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. Mereka tergabung bersama Swedia, Meksiko, dan juara bertahan Jerman. Korea Selatan kalah 0-1 dari Swedia dan 1-2 dari Meksiko, tetapi mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Jerman 2-0. Pada tanggal 28 Desember 2019, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengkonfirmasi penunjukan Shin sebagai pelatih anyar Indonesia, menggantikan Simon McManamy. Dia diberi kontrak 4 tahun.
Setelah awal yang buruk untuk masa jabatannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2022, ia memimpin Indonesia dengan usia pemain yang rata-rata 23,8 tahun ke final kejuaraan AFF 2020. Pada bulan Juni 2022, ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, mengakhiri absen 16 tahun Indonesia dari kompetisi 4 tahunan tersebut setelah kemenangan 2-1 melawan Kuwait dan kemenangan 7-0 melawan Nepal pada pertandingan terakhir untuk meraih tiket ke putaran final. Ia juga berhasil membuat timnas U23 lolos pertama kali ke final Piala Asia U23 AFC 2024 dan masuk ke semifinal dengan mendapat gelar peringkat keempat, sehingga mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Pada bulan Juni 2024, ia berhasil mencetak sejarah dengan membawa Indonesia lolos pertama kali ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus lolos otomatis ke Piala AFC 2027 tanpa harus kualifikasi.